Nah, kebetulan galeri saya banyak sekali foto ayam. Jadi kali ini mau nyoba gambar pakai foto dia. Yuk, langsung saja kita coba. Sebelumnya, mohon maaf ayam jika gambarnya kurang memuaskan. Yuk. Jadi buat yang belum tahu atau baru kenal, kita ini sedikit flashback ya. Kita ini ketemu di sekolahan, yaitu sekolah SMP Islam Teluk Jambe. Kalau nggak salah pada tahun 2011 ya, pertama waktu masuk SMP tuh. Biasalah awal-awal masih cuek-cuek. Lama-kelamaan lebih kenal, lebih sini, oh ternyata orangnya pinter juga. Karena ketahuan dari waktu kelas 1 SMP pas naik ke kelas 2 itu dia dapat juara kelas tingkat 2 dan saya itu ketiga. Jadi mulailah agak suka bahwa dia ini wah bagus nih, pinter. Lanjut di kelas 2 SMP atau kelas 11 ya, mulai PDKT, mulai suka. Siapa sih orang pinter, gadis pinter, cewek pinter, nggak suka? Siapa sih yang nggak suka? Banyak juga yang suka. Jadi waktu kelas 2 SMP atau kelas 11 SMP, saya dan si Ayang ini menyalonkan menjadi ketua OSIS. Ternyata saya kalah. Dan kalahnya itu cuman beda 2 orang, 2 suara. Wah, hebat nih. Siapa sih yang nggak milih cewek cantik terus pinter jadi ketua OSIS? Gak apa-apa, saya ngalah. Kesini wah bener nih, mulai suka. Dan ternyata di kelas 2 SMP itu saya mampu melewati peringkat kelasnya dia. Yang tadinya dia juara 2 ganti jadi juara 3. Saya yang naik 1 tingkat. Suatu kehormatan saya bisa melebihi peringkatnya. Dan satu nilai plus dari waktu sekolah dasar sampai SMP, saya dapat peringkat lebih tinggi dari 3, yaitu kedua. Dan uniknya nih, saya dapat poin unggul tipis sekali, bisa sampai peringkat 2. Juara kelas 2 itu nilai sama dia, itu cuman beda tipis sekali, cuman 1 kalau nggak salah. Itu pun karena dia sakit. Ada beberapa hari si Ayang ini nggak masuk sekolah, jadi nilai poin keseluruhannya itu kurang 1 sama saya. Jadi saya lebih unggul 1 poin saja kalau nggak salah ya. Satu kehormatan saya bisa melebihi. Dan poin itu pun terulang kembali di kelas 3 SMP atau kelas 12 SMP.
itu saya menang poin plus karena saya sebagai ketua kelas kalau nggak salah ya. Jadi kembali saya waktu kelas 3 SMP saya dapat peringkat juara kelas 2, juara peringkat kelas kedua lagi. Satu kehormatan banget saya bisa melampaui dia. Setelah waktu di SMP kirain dia karena pinter gini ya, dia pinter, kirain mau ke sekolah favorit itu di Kerawang. Wah kayaknya nggak bakal ketemu lagi nih setelah SMP. Nggak taunya bareng masih di yayasan, masih satu yayasan. Bersyukurnya ada masih bisa bareng. Mulai deh beda tingkatan sekolah tapi masih tetap satu yayasan. Di SMA, nah uniknya di SMA dia yang tadinya pinter, ya emang pinter sih, masih pinter gitu, ke SMA masih pinter, maksudnya dia yang tadinya saya lampaui dari kelas 2 sampai kelas 3, ternyata di SMA dia jadi orang peringkat 1 juara kelas. Saya di bawahnya lagi, kalau nggak salah berapa ya, kedua atau ketiga gitu, pokoknya di bawah lah, dari kelas 1 sampai kelas 3. Di SMA, kalau masih di SMP tuh ada satu teman ya yang peringkat 1-nya, dia itu pintar, dia pasti konsultasi kalau ada pelajaran yang enggak dia bisa di bidangnya, pasti konsultasinya sama yang juara 1 tuh, peringkat kelas 1 yang 1, pasti konsultasi bareng, ngerjain tugasnya bareng ke dia. Nah di SMA dia yang jadi peringkat 1-nya. Dia kalau ada tugas yang dia nggak bisa itu, ke saya ganti. Saya di SMA, kalau jujur ya, di SMA belajarnya itu kurang apa ya, kurang niat apa enggak semangatnya, enggak kayak waktu di SMP. Karena di SMA udah bener-bener suka banget nih sama dia, jadi enggak terlalu gimana ya. Jadi dia tuh waktu di SMA jadi bahan contekan PR sama yang lain. Jadi dia yang nomor 1 kan pinter di kelas SMA. Ada sih satu orang cowok, enggak dari SMP ya, karena uniknya saya satu kelas di SMA itu kebanyakan teman-teman dari SMP yang enggak lanjutin keluar sekolah. Nah yang pinternya ada satu cowok, jadi dia tuh kalau seenggak bisa-bisanya ngerjain tugas, kalau nggak ke saya ya ke dia minta bantuannya. Nah uniknya lagi, kalau nggak bisa benar-benar nggak bisa nih sama ulangan, sama soal yang dia kerjain, dia nggak bisa, datang nih nyamperin saya nih,
datang-datang marah-marah gara-gara soalnya nggak bisa dia kerjain. Dia aja yang pintar nggak bisa, apalagi saya. Ya bener-bener saya waktu SMA mah nggak sepinter di SMP lah. Pokoknya saya di bawah dia lagi. Nah lanjut ke kelas. Oh maaf ya, tadi SMP itu kelas 7, 8, 9 bukan 11, 12. Jadi waktu di SMA nih kelas 11. Ya kelas 11 di SMA, yaitu kelas 2 SMA. Ganti saya yang jadi ketua OSISnya. Sebelumnya saya nawarin dia karena dia kan pernah jadi ketua OSIS di SMP bareng saya, nyalonin sama saya tawarin lagi di SMA, gimana mau jadi ketua OSIS lagi enggak. Ternyata dia enggak, nyerahin, silahkan gantian. Oh ya udah, saya melaju jadi ketua OSIS dengan mudah. So nggak ada lawan itu, nggak ada lawan kuat untuk jadi ketua OSIS. Nah jadilah saya ketua OSIS di situ, menang tanpa pungutan suara, langsung jadi ketua OSIS. Nah paling anjlok saya tuh kelas 2 SMA ya, kelas 11 SMA. Saya nggak dapet peringkat kelas, bener jauh banget, nggak lagi bersaing. Syukurnya ini ada bersyukurnya nih, waktu SMP kalau kenaikan kelas diumumin juara kelasnya naik panggung. Di waktu SMA syukurnya nggak naik panggung, jadi gimana ya, gak apa-apa lah, nggak dapet juara kelas juga. Nggak naik panggung ini gak apa-apa lah. Kagetnya lagi waktu kelas 3 nih di penghujung. Dia kan dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 sampai kelas 2 akhir, bahkan kelas 3 awal dapat juara kelas terus, satu. Pinter banget pokoknya mah, pinter nih, mantap, saya suka juga nih. Di penghujung akhir kelas 3 ujian sekolah, unik nilai ujiannya. maaf sekali ya, nilai ujiannya saya lebih tinggi daripada dia. Maaf saya ya, saya masih ingat nilai ujian dia sama nilai saya itu lebih tinggi. Aneh kan? Iya dong, saya lebih seru setelah lulus sekolah. Beliau harus orangnya giat banget bener. Dari lulus sekolah nyari kerja sampai ke Bekasi, sampai ke hampir ke Jakarta Timur, dikejar dong. Hebat. Itu saking semangatnya pengen dapat kerja setelah lulus. Udah kerja harian cuman dibayar 30.000 pernah, jadi di catering pernah kerja di luar kota pernah, dan akhirnya rezekinya yang sekarang itu bisa pergi ke luar negeri. Salut banget nih sama Ayang ini, semangatnya. Katanya kan kalau mau tahu seseorang nih, kalau mau tahu sifat asli seseorang harus diajak naik gunung. Nah kebetulan beliau kan suka nih keluar enggak aslinya sih. 2 kali diajak naik gunung, kirain mau keluar sifat manjanya.
ternyata enggak. Salut dengan dia ini ya, tidak mementingkan perasaan sendiri, tapi pengertian dan mementingkan perasaan sesama. Karena di setiap pendakian kita enggak meski harus mementingkan ego sendiri. Nah, di 2 pendakian itu pun selalu terjadi tragedi, pendakiannya terpisah. Dan itu pun semua rencana saya yang rencanain, dan beliau pun enggak nolak. Dia pun nerima dan mau ngedaki enggak bareng. Pokoknya salut lah. Ketika di suatu keadaan genting pun dia tetap tenang dan enggak enggak melihatkan rasa manjanya. Kan ada nih ke cewek kalau main sama pasangannya enggak mau pisah, pengen tetap bareng. Salutnya dia enggak. Si Ayang ini tetap profesional di setiap keadaan, kapanpun, dimanapun. Tapinya nih, kalau udah pulang, kalau udah di rumah baru sindir-sindiran. Padahal kayak kemarin ngedaki pengen banget romantis kayak gini, pengen deh kayak gini, pengen deh mesra-mesra gini, pengen deh digendong-gendongin. Setiap pendakian pasti akhirnya di rumahnya selalu sindir gitu. Tapi itu cuman lelucon, cuman sindiran. Jadi benar, ketika kita naik gunung, sikap asli teman pun, sekalipun pacar pun akan keluar. Jadi kita tahu sifat aslinya seperti apa. Cuma sekarang ini kurang peka ya. Kurang peka banget nih sekarang. Kadang ada galaknya juga sih ke orang lain, bahkan orang lain juga ada yang bilang bahwa si Ayang ini galak. Menurut saya sih ya juga galak lah, ada galaknya dikit. Tapi ketimbang galaknya itu bukan galak dia galak kalau orangnya itu enggak dia sukai, dia pasti galak. Kalau dia udah galak berarti dia enggak suka dengan gayanya yang enggak dia sukai. Aslinya baik banget orangnya. Apalagi kalau udah akrab ya, kalau udah kenal, baik sekali orangnya. Nah, untuk lebih detailnya, lebih lengkap, lebih banyaknya tentang beliau, nanti aja ya, kalau beliau sudah pulang, kalau beliau sudah habis masa kontrak kerjanya di luar sana. Jadi next berikutnya akan saya gambar, akan saya lukis lagi, entah foto siapa. Yang penting yang ada di galeri saya, entah itu teman pendakian atau teman sekolah, bisa jadi teman lingkungan dekat rumah, bisa jadi mungkin kalian ada yang mau dilukiskan fotonya, boleh, tinggal kirim saja ya. So, cukup sampai di sini dulu. See you. Sampai ketemu di video berikutnya.